Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Haris Supratno selaku Rektor Unhasi. Yang saya hormati Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhasi. Yang saya hormati Ibu Nyai Hajah Khairul Idawati selaku Kaprodi FAI Unhasi. Dan yang terhormat penemu metode pasti aksi literasi Hanifida Dr. Hanifuddin. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala hal apapun. Perkenalkan, nama saya Kholidatul Zuhriyah. Saya dari Pasca Sarjana Unhasi tahun 2023. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi pesantren dan keindonesiaan dan globalisasi dalam tema pesantren menjawab tantangan zaman. Baiklah, dalam pesantren menjawab tantangan zaman ini ada 9 komponen, yaitu yang pertama adalah mutu, di mana pesantren berusaha untuk memberikan mutu terbaik kepada masyarakat. Yang kedua adalah akhlak atau output. Ketika kita membahas pesantren, tentu sudah tidak asing lagi bahwa diharapkan lulusan pesantren itu memiliki akhlak yang baik dan keilmuan yang mumpuni. Yang selanjutnya adalah keagamaan. Tentu sudah tidak diragukan lagi bahwa dalam sebuah kehidupan ini perlu sekali adanya pengetahuan agama. Disinilah dimana tempat pesantren menjadi tempat untuk menempuh pendidikan agama, sehingga anak didik kita itu tahu agama, dan sehingga apa yang dia lakukan memiliki batasan-batasannya. Yang selanjutnya adalah keilmuan, di mana menunjukkan bahwa pesantren harus memberikan keilmuan yang sesuai dibutuhkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah politik. Sudah tidak asing lagi seringkali pesantren menjadi sebuah ajang politik, di mana hanya untuk menginginkan suatu hal, ataupun politik ini dalam pesantren dijadikan sebagai senjata untuk mempengaruhi orang lain. Nah, tentunya di sini pesantren harus mempunyai kemampuan untuk tetap melestarikan, untuk mempunyai kepribadian bahwa pesantren itu tidak terpengaruh politik secara boleh, tapi tidak menjadikan pesantren menjadi sebagai alat untuk politik. Selanjutnya, diskriminatif swasta. Seringkali ketika lembaga-lembaga di pesantren ataupun lembaga-lembaga swasta itu dianggap sebelah mata. Tentunya ini tidak baik. Tetapi untuk tidak seperti itu, kita harus membuktikan kemampuan-kemampuan kita. Yang selanjutnya adalah kemandirian pesantren. Perlu sekali bahwa dalam pesantren itu memberikan pelajaran ataupun penanaman kepada santri-santrinya untuk lebih mandiri dalam hal finansial misalnya, atau mandiri dalam apa yang dia lakukan. Maksudnya bagaimana? Ketika di pesantren, santri itu tidak hanya dipelajari agama, tetapi juga diberikan pelajaran-pelajaran seperti kemampuan, misalnya kemampuan memasak, kemampuan menjahit, dan kemampuan-kemampuan yang lain untuk bekal ketika dia berada di masyarakat untuk mencari ekonomi, sehingga diharapkan lulusan pesantren juga mampu meningkatkan ekonominya. Selanjutnya adalah perguruan tinggi yang bermutu di lingkungan pesantren.
Di daerah Jombang ini memang sudah tidak asing lagi, pesantren-pesantren sudah banyak sekali memunculkan perguruan tinggi di sekeliling pondok pesantren. Di antaranya yang kita tahu, contoh di Tebu Ireng, ada Unhasi, ada Mahat Ali, terus ditambah beras, ada Unwaha, ada Ibafa, dan lain sebagainya. Bahkan di daerah-daerah lain sudah banyak pesantren yang bermutu. Terus selanjutnya bahkan ada pesantren di Probolinggo yang dia tuh masuk ke Unija, yaitu sertifikat internasional yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi di pesantren itu mumpuni. Itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah organisasi. Di pesantren kita juga diajarkan berorganisasi. Dengan apa? Dengan adanya di sebuah lingkungan di pesantren itu ada ketua, sekretaris. Untuk apa? Untuk memanage keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan yang di pondok pesantren. Sehingga dengan adanya di pesantren, insya Allah peserta didik ataupun anak-anak didik kita itu bisa melalui sesuai pada zamannya, bisa menghadapi tantangan zaman yang saat ini, bisa mengimbangi pembaharuan-pembaharuan yang saat ini. Karena itu adalah tujuannya pesantren menjawab tantangan zaman, bahwa pesantren itu tidak menjadi sesuatu hal yang gimana ya, yang direndahkan, tetapi kita mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa pesantren itu berkualitas dan pesantren itu bisa membawa anak-anak untuk bisa mengimbangi dunia luar, yaitu bisa menjadi orang yang khairun nas a'famun nas, dan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, dunianya oke dan akhiratnya juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.